Gelas anggur dan bayangan di balik kaca buram. Ballroom hotel malam itu adalah panggungku. Aku adalah bintangnya. Gaun sutra zamrud yang kukenakan terasa seperti baju zirah, memberiku kepercayaan diri saat bergerak dari satu meja ke meja lain, berbincang dengan para pemegang saham dan direksi. Aku memainkan peranku dengan sempurna, komisaris utama Wijaya yang baru, seorang wanita muda dengan wibawa yang diwarisi dari papi. Tapi di balik semua senyum profesional dan jabat tangan yang mantap, hatiku tidak berada di sana. Hatiku tertambat pada satu sosok di meja utama, Al. Ia duduk di samping kursi kosongku, tampak begitu tampan dan tenang. Tapi aku tahu, di balik ketenangannya ada sesuatu yang bergejolak. Aku bisa merasakannya dari tatapannya. Ia tidak melihatku sebagai seorang pimpinan. Malam ini, matanya menelanjangiku, melihatku sebagai seorang wanita. Dan tatapan itu membuatku gugup sekaligus bersemangat. Aku melihatnya melamun. Tangannya memainkan gelas anggur di hadapannya. Ia mengangkat gelas itu, memutarnya, lalu mendekatkannya ke bibirnya. Berulang kali. Sebuah gerakan aneh yang membuatku mengerutkan kening. Lalu aku sadar. Fantasinya yang liar sedang berkelana. Aku berdehem pelan saat kembali ke meja, memberinya lirikan tajam. Jaga sikapmu, kataku tanpa suara. Aku melihatnya tersipu, kembali ke dunia nyata, menggemaskan. Beberapa saat kemudian, saat aku harus berkeliling lagi, aku berhenti di belakang kursinya. Aku tidak tahan, aku harus memberinya sedikit harapan. Ikut aku, bisikku, sebelum berjalan menuju koridor di belakang panggung. Begitu kami hanya berdua, aku langsung menghadapinya. Apa sih yang kamu lakukan di dalam sana, Mas? Desikku, mencoba terdengar kesal padahal aku geli. Semua orang bisa lihat, malu tahu. Aku membayangkan gelas itu bibirmu. Jawabnya jujur, tanpa filter. Wajahku seketika memanas. Pria ini benar-benar. Jangan konyol, kamu mau mempermalukan diriku dan dirimu sendiri. Bentakku pelan. Lalu aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tersenyum. Kalau kamu memang mau, kita pulang bareng habis ini. Sekarang kembali ke dalam dan bersikaplah seperti direktur proyek yang terhormat. Janji itu terasa menggantung di udara sepanjang sisa acara. Begitu jamuan selesai, aku segera menyelesaikan basa-basi dan melesat keluar. Aku menunggunya di dalam mobil sportnya yang beraroma kulit mewah, hatiku berdebar tak karuan. Saat ia masuk dan menutup pintu, keheningan menyelimuti kami. Ia tidak menyalakan mesin, hanya menatapku. Tatapannya begitu intens, begitu panas, seolah ingin membakarku. Aku merasakan getaran aneh di dalam diriku, campuran antara takut dan rasa penasaran. Nafsu, aku bisa melihatnya dengan jelas di matanya yang menggelap. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan situasi. Mas, kamu sedang kerasukan setan apa? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Kamu cantik banget malam ini, katanya serak. Aku tahu aku tersipu, tapi aku harus tetap memegang kendali. Sekarang atau nanti? Tanyaku, sebuah pertanyaan yang keluar begitu saja, lebih berani dari yang kuduga. Ia tampak bingung. Maksudmu? Kamu sekarang seperti harimau yang mau menerkam, Mas. Suaraku melemah mengakui ketakutanku. Kalimatku sepertinya berhasil menyadarkannya. Ia memejamkan mata sejenak. Maaf, katanya pelan, wajahnya penuh penyesalan. Maafkan aku, Shil. Ini karena kamu terlalu cantik. Aku kelepasan. Perjalanan pulang terasa sedikit canggung, tapi akhirnya kami tiba di rumah. Mami menyambut kami dengan hangat, memuji penampilan kami yang serasi. Sama sekali tidak tahu badai kecil yang baru saja reda. Setelah berbincang sejenak, Al pamit ke kamar kecil. Pakai kamar Sheila aja, Mas, biar nggak usah turun lagi, kataku, memberinya izin masuk ke dalam ruang pribadiku. Saat ia naik ke atas, sebuah ide jahil dan sedikit nakal terlintas di benakku.
Aku tahu pintu kamar mandiku terbuat dari kaca buram. Aku mengikutinya ke atas dalam diam. Setelah mendengar suara air berhenti, aku masuk ke dalam kamarku, dan aku melakukannya. Aku melepaskan gaun zamrudku yang berat, membiarkan siluet tubuhku tercetak samar di balik kaca itu. Aku tahu ia ada di dalam. Aku tahu ia sedang menonton. Jantungku berdebar kencang, sebuah permainan berbahaya yang menggairahkan. Aku tidak tahu berapa lama ia berdiri mematung di sana. Setelah aku selesai berganti pakaian, aku memanggilnya. "Mas, kamu kenapa berdiri di belakang pintu terus? Nungguin apa?" Pintu terbuka dan aku melihat ekspresi wajahnya yang terpana. Aku sudah mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek katun yang nyaman. Rambutku kuurai bebas. Aku tahu penampilanku yang santai ini justru 1000 kali lebih menggoda daripada gaun sutra tadi. Aku tersenyum penuh kemenangan melihatnya yang terpesona. Aku melangkah mendekat, menutup jarak di antara kami. "Katanya," bisikku, suaraku sengaja kubuat serak. "Mau balas kesalahan?" Ia hanya bisa mengangguk, lidahnya keluh. Aku meraih tangannya, menautkan jemari kami, lalu menuntunnya lebih jauh ke dalam kamarku, kamar tidurku. "Mulai dengan," kataku sambil berbalik menatapnya. Mataku berkilat penuh janji. "Jangan pernah pergi lagi."